Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Dinistian Ningsih dapat berjumpa kembali menyapa teman pemilih dalam Dialektika, Dialog Interaktif KPU Kabupaten Purbalingga dalam episode kali ini. Teman pemilih tahu nggak sih, salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan kepada KPU terkait dengan setelah selesainya tahapan pemilu maupun pemilihan itu KPU mengerjakan tugas apa saja. Nah, kali ini tema atau topik yang akan kita bahas mungkin akan menjawab pertanyaan teman pemilih terkait hal tersebut tadi. Langsung saja kita sapa, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pimpinan kami di Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Purbalingga. Beliau ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Purbalingga, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Sudarmadi. Halo Bapak. Halo Mbak Dini. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya udah lama ya Pak kita baru podcast lagi nih setelah tahapan pilkada selesai. Iya, dulu podcast terakhir terkait daftar pemilih ketika setelah penetapan DPT ya, sudah setengah tahun lebih. Hampir setengah tahun. Jadi ini kita mulai lagi, kalau dulu dengan JDIH, sekarang dengan sahabat Dialektika. Dialektika, Dialog Interaktif KPU Kabupaten Purbalingga. Nah, hari ini kita akan sharing nih Pak, apa saja yang dilakukan KPU Kabupaten Purbalingga di luar tahapan pemilu maupun pemilihan, khususnya yang diampu oleh Bapak ini terkait dengan data pemilih. Apa saja sih Pak yang dikerjakan oleh KPU khususnya Divisi Data dan Informasi di luar tahapan pemilu dan pemilihan? Selamat siang. Bisa selamat siang, pagi, sore teman-teman sahabat Dialektika KPU Kabupaten Purbalingga. Jadi terkait data pemilih ini memang setelah tahapan pemilu selesai, tentunya kita KPU Kabupaten Purbalingga tidak serta-merta berdiam diri ya. Jadi KPU terus melaksanakan pemutakhiran melalui PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu juga yang diamanahkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jadi kita melalui PDPB ini tentunya berharap data pemilih pasca pemilihan maupun pasca pemilu tetap bisa kita rangkum, kita mutakhirkan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi nanti tentunya harapannya ketika menghadapi pemilu berikutnya yang tahapannya baru akan dimulai tahun 2027, KPU Kabupaten Purbalingga sudah siap khususnya terkait data pemilih, gitu Mbak Dini. Walaupun dimulai tahapannya nanti masih cukup lama ya Pak, KPU itu tetap mengusahakan ya Pak, jadi nggak diam diri, jadi tetap mengusahakan supaya data pemilih kita nanti semakin baik ya Pak. Betul, jadi ketika tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan, tentunya KPU harapannya bisa tetap melaksanakan program walaupun tentunya tidak sepadat ketika ada tahapan pilkada maupun pemilu. Tapi dengan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tentunya kita berharap data yang dihasilkan KPU selalu up to date ya. Jadi tidak kemudian ketika tidak ada tahapan kita tidak melaksanakan program PDPB ini, Mbak Dini. Jadi kalau bicara tentang data pemilih itu memang nggak ada habisnya ya Pak. Ya. Kalau misal pada saat tahapan itu kan KPU melaksanakan
pemutakhiran data pemilih ya Pak, yang Iya. datanya berdasarkan dari Kemendagri yang biasa kita sebut sebagai DP4. Lalu kan data itu dimutakhirkan ya Pak melalui proses coklit dan sebagainya. Kalau di PDPB ini itu data yang diolah itu berasal dari mana ya Pak? Apakah data dari Kemendagri atau data dari DPT terakhir yang kita gunakan, Pak? Jadi data yang KPU Kabupaten Purbalingga gunakan ini merupakan turunan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang menurunkan ke KPU RI, kemudian diturunkan ke KPU Provinsi dan diturunkan ke KPU Kabupaten masing-masing. Jadi berdasarkan data yang basisnya sebenarnya DP4 juga ya, yang diturunkan itu kemudian kita mutakhirkan melalui Sidalih ya, yang kita kelola dengan tentunya mengupdate data-data yang pasca pemilihan, misalnya pemilih yang meninggal terus pindah memilih pemilih baru itu kita update. Nanti mungkin bisa disampaikan ya terkait jumlah pemilih tersebut. Oh iya, siap Pak. Tadi kan disebutkan ada beberapa instansi yang terkait ya Pak untuk dalam PDPB ini. Selain tadi ada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu siapa saja Pak pihak yang terkait dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Lalu bagaimana keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam mensukseskan PDPB ini Pak? Tentunya KPU Kabupaten Purbalingga tidak bisa berjalan sendiri ya. Betul, Pak. Tentu harapannya kita selalu berjalan beriringan dengan stakeholder yang selama ini sudah banyak membantu dalam tahapan pemilihan maupun pemilu. Terkait dengan daftar pemilih tentunya kita bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang selama ini sudah banyak bersinergi ya, membantu data maupun hal lain. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu juga banyak memberikan masukan dan support kepada KPU Kabupaten Purbalingga begitu. Terkait dengan PDPB ini kita juga mendapatkan masukan dari kepolisian maupun dari TNI karena tentunya masyarakat yang sebelumnya anggota TNI Polri atau masyarakat sipil yang kemudian menjadi anggota TNI Polri itu menjadi hal yang harus kita update di PDPB ini gitu Mbak Dini. Jadi mereka yang menjadi anggota TNI Polri itu otomatis nanti akan istilahnya Pak, dicoret ya Pak dari data pemilih? Iya, jadi kita TMS-kan gitu. Jadi tentunya TMS itu kan ada beberapa hal, meninggal dunia, terus menjadi anggota TNI Polri, terus pindah domisili keluar Purbalingga itu menjadi pemilih TMS. Lah untuk anggota TNI atau dari TNI Polri menjadi sipil itu juga kita update di daftar pemilih kita begitu. Jadi teman pemilih nggak usah khawatir ya Pak, kalau yang misal baru ngurus kependudukan setelah selesainya masa pilkada ini, mereka tetap bisa ada kesempatan untuk masuk ke dalam daftar pemilih ya Pak? Iya, jadi kita juga tentunya menunggu berharap peran aktif dari masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk membantu KPU Kabupaten Purbalingga dalam memutakhirkan daftar pemilih ini. Dengan peran aktif dari masyarakat, harapannya data pemilih yang kita hasilkan itu benar-benar update. Jadi secara berkala tentunya kalau PDPB ini kan kita
update selama 3 bulan sekali. Triwulan lah, tanggal 2 Juli kemarin kita baru rapat pleno terbuka terkait dengan PDPB untuk triwulan kedua, atau kalau ini pleno pertama ya, karena data yang kita peroleh itu baru diturunkan setelah triwulan pertama berjalan, begitu Mbak Dini. Nanti setelah itu apakah akan diturunkan kembali datanya atau sampai nanti tahapan mulai menggunakan data itu, Pak? Data yang sudah diturunkan Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI itu akan kita update terus ya, baik pemilih baru, pemilih TMS maupun yang lain begitu. Jadi data itu tentunya masih akan kita update lagi sambil menunggu apakah nanti KPU RI mendapatkan data baru dari Ditjen Dukcapil Kemendagri itu. Berarti datanya akan selalu update lah ya Pak? Iya, tentunya harapannya datanya akan selalu update, dan nanti ketika masuk tahapan pemilu tahun 2029 yang dimulai tahun 2027, tentunya kita sudah tidak perlu lagi mulai dari nol lagi seperti itu. Meringankan beban kita juga ya Pak. Betul. Kalau kita masuk ke dalam tahapan PDPB, kita kan sudah masuk ke dalam triwulan 2 nih Pak, yang tadi Bapak juga sudah sebutkan. Untuk di PDPB triwulan 2 ini, fokus pemutakhirannya itu terhadap data apa saja ya Pak? Jadi yang triwulan kedua kemarin ya, yang sudah kita lalui itu kita fokus ke pemilih baru. Ada 8.065 ya pemilih baru, dan 1.936 pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS, yang diantaranya pemilih meninggal dan pemilih pindah keluar. Jadi itu yang kita update sambil kita juga menunggu masukan dari masyarakat maupun dari stakeholder terkait, Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TNI, Polri, dan lembaga lain jika memang ada masukan terkait dengan pemilih di Purbalingga ini. Jadi nanti triwulan ketiga kita rencananya mau melaksanakan coklit terbatas atau coktas. Jadi sambil menunggu arahan berikutnya dari KPU RI begitu. Dengan coktas kita berharap bahwa data yang kita mutakhirkan itu benar-benar sudah kita uji gitu, bahwa itu data yang update dan data yang sudah relevan dengan kondisi terbaru pasca pemilihan ini. Coktas, coklit terbatas tadi ya Pak. Iya. Ini istilah baru lagi nih teman pemilih. Mungkin di luar sana teman pemilih juga masih bingung nih Pak, apa sih coktas itu atau coklit terbatas Pak? Kalau coklit terbatas ini kan sama seperti coklit ketika tahapan pemilu maupun pemilihan, cuma karena tidak dalam tahapan jadi kita coklit sampel begitu secara terbatas, yang tentunya harapannya apa yang kita mutakhirkan terus kemudian kita verifikasi melalui coktas itu terbukti bahwa data yang kita mutakhirkan itu benar begitu Mbak Dini. Boleh disebutkan lagi tadi Pak detail jumlah data yang sudah dimutakhirkan sejauh ini, rekapnya mungkin Pak? Terkait dengan PDPB yang kemarin kita tetapkan dalam rapat pleno, jadi jumlah pemilih keseluruhan di Kabupaten Purbalingga itu sebanyak 781.573 pemilih.
Itu ada kenaikan dibanding DPT pemilihan yang kita tetapkan bulan November ya. Itu sebanyak 444 pemilih. Dengan perubahan yang kita tetapkan itu pemilih baru sebanyak 8.065 pemilih dan 1.936 pemilih TMS meninggal dan pindah keluar ya, gitu Mbak Dini. Cukup banyak ya Pak kenaikannya dari DPT Pilkada kemarin, hampir 6.000 berarti ya Pak? Iya, jadi memang selama 8 bulan ya pasca DPT ini tentunya ada banyak update data ya dari Kementerian Dalam Negeri yang diturunkan ke KPU RI yang kemudian itu kita kita update ke Sidalih begitu. Berarti sama seperti tahapan pemutahiran data pemilih kemarin ya Pak, yang berbasis sistem informasi data pemilih. Berarti PDPB ini juga masih menggunakan Sidalih ya Pak? Jadi memang Sidalih ini kan dikembangkan oleh Biro Data dan Informasi ya, KPU RI, yang memang diamanahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 Mbak Dini. Jadi di pasal 14 itu berbunyi KPU berkewajiban mengembangkan dan memelihara sistem informasi data pemilih yang tentunya itu baik tahapan maupun tidak dalam tahapan pemilihan maupun pemilu tetap dipakai oleh KPU RI, karena dengan Sidalih tentunya kita bisa merawat dan mengupdate data pemilih terkhusus di PDPB ini gitu. Berarti masih sama ya Pak, dengan akan selalu sama menggunakan Sidalih iya, ya Pak? akan selalu sama karena memang itu amanah dari Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. KPU Kabupaten Purbalingga kan sudah melaksanakan rekapitulasi penetapan data pemilih berkelanjutan ya Pak pada hari Rabu kemarin tanggal 2 Juli tahun 2025. Setelah penetapan itu, hasilnya itu akan bagaimana Pak? Apakah cukup sampai di kabupaten atau bagaimana? Silakan. Tentunya data ini ya akan terus diupdate oleh KPU, dan kemarin tanggal 4 KPU Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi PDPB semester 1 untuk Provinsi Jawa Tengah. Cuma karena bukan domain saya untuk menjawab, jadi saya mungkin fokus di PDPB Kabupaten Purbalingga. Jadi nanti masuk triwulan ketiga ini kita tentunya akan memberikan update lagi terkait dengan PDPB. Kalau melihat jadwal tentunya sekitar bulan awal Oktober nanti KPU Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan rekapitulasi PDPB triwulan ketiga. Selama 3 bulan ke depan ini kita akan melakukan berbagai upaya ya untuk merawat data pemilih ini. Tentunya tadi dengan memasukkan pemilih baru maupun mengeluarkan pemilih yang sudah TMS atau tidak memenuhi syarat, baik pemilih yang pindah memilih maupun yang meninggal. Datanya bagaimana? Data tentunya kita menggunakan apa yang sudah diturunkan KPU RI, yang itu bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, begitu Mbak Dini. Berarti prosesnya tetap berjenjang ya Pak, dari kabupaten ke provinsi nanti ke RI juga ya Pak? Betul. KPU RI sama seperti provinsi, jadi rekapitulasi
per semester ya. Berarti 1 tahun 2 kali rekapitulasi di provinsi dan di KPU RI. Kalau mendengar penjelasan Bapak ini kan berarti pengerjaannya itu di KPU kabupaten ya Pak? Tidak ada petugas rekrutmen badan ad hoc, misal kayak sewaktu kita coklit itu kan ada yang namanya Pantarli atau dikenal sebagai PPDP Pak. Jadi memang ini hanya dilaksanakan oleh KPU kabupaten ya. Tentunya tidak dalam tahapan teman-teman PPK, PPS maupun badan ad hoc yang lain itu tidak bisa kami libatkan. Tapi tentunya pihak-pihak terkait tadi juga punya peran besar gitu dalam hal ini yang berkaitan dengan pemilih atau masyarakat itu. Tentunya kami berharap sinergi dengan pemerintah daerah melalui kecamatan, desa yang tentunya memiliki akses secara langsung kepada pemilih. Jadi komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian tata pemerintahan ya, dan kecamatan maupun desa, dan tentunya kita minta bantuan dari teman-teman badan ad hoc pemilu maupun pemilihan kemarin jika memang ada data-data yang harus atau perlu kita update begitu Mbak Dini. Ya, siapa? Terkait prinsip PDPB nih Pak, kan ada satu prinsip yaitu perlindungan data pribadi nih Pak. Yeah. Lalu bagaimana KPU menerapkan prinsip tersebut dalam tahapan PDPB ini Pak? Jadi terkait dengan perlindungan data pribadi pemilih, tentunya KPU punya komitmen untuk menjaga perlindungan, menjaga data pemilih itu terjaga kerahasiaannya. Jadi karena itu menjadi amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. KPU bahkan ketika tahapan pemilihan maupun pemilu, daftar pemilih yang ditempel di TPS juga sudah kita hilangkan NIK, nomor NIK-nya ya. Jadi hanya menampilkan nama dari pemilih yang bersangkutan. Jadi di PDPB ini juga KPU tidak mengumumkan by name pemilih secara lengkap. Jika memang masyarakat membutuhkan atau ingin mengetahui apakah yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar pemilih, bisa melalui cek DPT online. Jadi teman-teman pemilih, teman-teman sahabat dialektika, untuk memastikan apakah masih tercatat di data pemilih atau tidak, itu bisa cek DPT online. Jadi memang ada ada kejadian misalnya ada pemilih yang baru pindah atau pemilih yang baru keluar, yang bersangkutan tidak muncul ketika cek DPT online. Biasanya itu terjadi karena yang bersangkutan belum memberikan masukan atau update ke KPU tujuan gitu. Jadi belum diupdate di sistem informasi data pemilih. Harapannya tentunya masyarakat punya peran aktif ya dalam membantu kami KPU Kabupaten Purbalingga dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa KPU tidak mungkin berjalan sendiri. Jadi tentunya kami ingin selalu beriringan dengan stakeholder, dalam hal ini Pemda, baik Dinas Kependudukan, catatan sipil dengan Kesbang,
tata pemerintahan, dengan TNI Polri, dengan teman-teman media massa juga yang selama tahapan pemilu maupun pemilihan punya peran besar dalam membantu kami mensukseskan tahapan pemilihan maupun pemilu. Itu juga yang kita harapkan dari masyarakat secara umum memiliki peran aktif dalam membantu KPU mensukseskan PDPB ini gitu Mbak Dini. Berarti peran masyarakat nih, peran teman pemilih juga sangat penting ya. Berarti mereka bisa, kalau misal mereka udah cek DPT online nih Pak, terus ternyata masih ada data yang belum terupdate, itu mereka lapornya atau memberikan informasi tersebut itu melalui apa Pak? Apa bisa datang ke sini atau bagaimana? Jadi bisa melalui berbagai kanal KPU Purbalingga ya Mbak Dini. Iya, Pak. Baik itu medsos, IG maupun yang lain, Facebook dan media yang lain juga bisa datang ke KPU Kabupaten Purbalingga. Nanti datanya insya Allah langsung kita perbaharui begitu. Harapannya tentunya tidak ada pemilih yang terlewat ya. Data yang diturunkan KPU RI yang bersumber dari Ditjen Dukcapil itu sebanyak 8.065 pemilih baru. Harapannya itu sudah merangkum semua pemilih baru yang ada di Purbalingga. Tidak kemudian ada pemilih yang belum kita update atau belum masuk dalam sidalih kita ya begitu. Kemudian kita kan tahu Pak, tahapan PDPB ini kan dilaksanakan di luar tahapan pemilu maupun pemilihan ya Pak. Ada nggak sih Pak tantangan terbesar mungkin yang atau kendala yang dirasakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga sendiri? Tantangannya tentu ada ya, karena tahapan PDPB ini di luar tahapan pemilihan dan pemilu. Jadi kita KPU Kabupaten Purbalingga tentunya bekerja sendiri, dalam artian tidak ada teman-teman badan ad hoc yang selama tahapan pemilu maupun pemilihan banyak membantu kami ya begitu. Jadi itu mungkin jadi tantangan, tapi dengan data yang diturunkan KPU RI, saya kira KPU Kabupaten Purbalingga masih mampu untuk menghandle PDPB ini gitu. Tentunya harapannya itu tadi di luar data yang diturunkan oleh KPU RI itu peran masyarakat maupun dari pihak terkait itu memberikan masukan. Mungkin ada pemilih yang tercecer begitu, yang belum kita update begitu Mbak Dini. Jadi secara umum saya kira masih bisa kita kerjakan tahapan PDPB ini dengan tantangan yang ada. Harapannya tentu nanti ketika tahapan pemilu 2029 itu daftar pemilih sudah tidak banyak PR lagi yang harus kita kerjakan begitu, karena selama tidak ada tahapan pemilu kita sudah laksanakan pemutakhiran berkelanjutan ini. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup dialektika pada hari ini, tadi sudah disebutkan juga Pak harapan-harapan untuk teman pemilih terkait PDPB ini. Harapan Bapak kepada teman pemilih dalam rangka mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik, terima kasih Mbak Dini, terima kasih teman-teman dialektika, teman-teman pemilih KPU Kabupaten Purbalingga. Jadi dalam proses PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,
kami KPU Kabupaten Purbalingga tentu berharap ada masukan dari masyarakat pemilih. Jadi teman-teman pemilih bisa melaksanakan cek DPT online ya untuk memastikan bahwa terdaftar atau tidak dalam data pemilih kami begitu. Ketika memang tidak terdaftar, jadi bisa memberikan informasi kepada kami KPU Kabupaten Purbalingga untuk bisa kita tindak lanjuti. Harapannya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak ada masyarakat atau pemilih yang tercecer atau tidak masuk dalam data pemilih KPU Kabupaten Purbalingga begitu. Yang tentu muaranya ketika pemilu 2029 itu semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih itu tidak ada lagi yang tidak masuk dalam DPT. Jadi dalam waktu beberapa tahun ke depan tentu kita tetap akan melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pertama memang karena ini amanah Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Jadi tentunya KPU memiliki komitmen untuk memberikan update informasi terkait data pemilih ini. Dini. Harapannya juga kepada semua stakeholder terus bersinergi dengan KPU Kabupaten Purbalingga dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, TNI Polri, teman-teman media massa, dan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini beberapa pihak yang selama ini banyak membantu ya, Kesbang, Tata Pemerintahan, Kominfo, banyak memberikan informasi kepada masyarakat terkait tahapan yang ada di KPU Kabupaten Purbalingga, kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan yang selama ini sudah bersinergi selama tahapan pemilu maupun pemilihan. Jadi kita harapannya tentu masih terus diberikan sinergi dan support terutama terkait dengan data pemilih yang ada di masyarakat. Begitu Mbak Dini. Terima kasih banyak Bapak, ini informasinya cukup detail, cukup sangat penting menurut saya ini bagi teman pemilih. Terima kasih Bapak untuk informasi terupdate-nya. Sehat selalu, sukses selalu untuk PDPB-nya. Semoga sampai dengan tahapan pemilu nanti berlangsung akan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Amin. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih teman-teman pemilih, teman-teman dialektika. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Kami tunggu kehadiran Bapak selanjutnya ya Pak di episode dialektika selanjutnya. Terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Purbalingga, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Sudarmadi. Teman pemilih, jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial kami untuk mendapatkan informasi terkait pemilu, pemilihan, maupun informasi lainnya yang tentunya menarik untuk selalu kita ikuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.